Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu di akhir bulan Desember 2024. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik pasangan kamu atau seseorang yang dealing sama kamu. Bisa yang udah berpasangan atau yang belum, ya. Oke, untuk Gemini, saya juga mau menambahkan bahwa bacaan ini juga bisa untuk karir, ya. Kadang mau dia terbalik-balik, ya. Rupanya bacaan ini lebih sesuai ke kamu untuk karir. Bisa jadi seperti itu. Bacaan karir malah sesuai ke asmaranya kamu. Oke, ada the Star, Eight of Pentacles, Knight of Wands, the Emperor, Page of Cups. Ada harapan-harapan, doa-doa yang sedang kamu panjatkan. Mungkin ada harapan di dalam hubungan kamu. Kamu dan pasangan kamu berharap pernikahan, ada semacam selebrasi, acara yang kamu rencanakan bersama dengan pasangan kamu berjalan dengan lancar. Ya, semacam ada kegiatan, pesta. Ada Eight of Pentacles. Kamu dengan pasangan sepertinya di sini lebih fokus untuk membangun fondasi rumah tangga dari segi financial. Ada beberapa di antara kamu saya lihat lagi sekolah, pasangan kamu juga sekolah, melanjutin sekolah nih untuk meningkatkan skill, baik skill ataupun status level di dunia kerja, ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang lagi berusaha memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang. Jadi Eight of Pentacles ini adalah usaha, ya. Usaha atau bagaimana cara seseorang nih untuk memperbaiki dirinya sendiri supaya dia itu lebih mapan, lebih skillful, lebih cocok dengan kondisi tertentu. Nah, seperti ada usaha untuk menyesuaikan diri sendiri dengan seseorang. Ya, mungkin seseorang yang dealing sama kamu di sini memiliki skill, pengetahuan yang lebih tinggi dari kamu, dan kamu berusaha ingin menyamai itu, ya. Setidaknya bisa memahami atau menyamai. Dengan cara apa? Ya, kamu di sini belajar, pasti tentunya belajar. Ada tampak di sini seperti buku, kan, buku lilin, bahkan di tengah malam dia juga belajar. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang searching dari internet, ya kan. Apalagi kalau kamu LDRan, long distance relationship, atau backgroundnya beda, pasangan kamu orang luar, kamu bakalan pelajari backgroundnya, searching dari Google, dari YouTube, ya kan. Oke, ada Knight of Wands. Ada passion, ada semangat, ada independen, energi independen di sini. Ya, ada rasa cemburu, ada kecemburuan. Nggak tahu siapa di sini yang cemburu, ya. Yang pasti ada energi Sagittarius, Aries, Leo, dan the Emperor, Page of Cups. Ada the Emperor, Page of Cups. Ada cinta yang tumbuh, yang mulai berkembang. Ini Page of Cups ini ibarat perkenalan, ya. Baru kenal udah ada rasa-rasa nano-nano gitu, ya kan. Kok agak aneh, ya, tapi enak, ya. Tapi seru, ya. The Emperor ini menunjukkan bahwa ada salah satu yang memiliki kedudukan seperti posisi yang lebih mendominasi dibandingkan yang satu lagi, ya. Dan yang merasa didominasi ini, yang merasa inferior, sepertinya sedang berusaha untuk menyamai
seseorang yang lain tadi yang memiliki posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ya bisa jadi ya, di dalam hubungan ini ada kompetisi, bagus juga ya kan. Ada semacam persaingan di dalam membangun karir, contohnya ya, si suaminya punya kedudukan, si istri juga nggak mau kalah, dia juga pengen punya kedudukan gitu ya. Oke, ada the star. Untuk the star saya klarifikasikan ya, untuk Gemini, asmara Gemini ada the Fool, Six of Pentacles. Saya nggak ngerti kenapa ada the Fool di sini ya. Ini bisa jadi adalah anak kamu, atau bisa jadi the Fool ini seperti tindakan ceroboh, tindakan di luar kesadaran, atau kurangnya pengetahuan atau pemahaman. Enggak terlalu memahami pasangan misalnya. Ya. Ada Six of Pentacles dan juga Knight of Swords. Ada salah satu yang memberikan donasi, sering membantu dia yang nge-support secara finansial maupun moral. Ya, seseorang yang lebih dewasa, yang lebih mature, lebih secure dia secara finansial, dan ini selalu mensupport the Fool ini. Ini the Fool ini bisa jadi kamu atau bisa jadi pasangan kamu ya. Ada Knight of Swords, ada sikap impulsif, spontan. Sikap ini kadangkala bisa menimbulkan adanya masalah di dalam suatu hubungan. Ini Knight of Swords ini adalah energi driven ya, energi yang cekatan di dalam melakukan apapun. Misalnya dia kalau mau memberikan sesuatu nggak hitung-hitung, royal dia kayaknya di sini ya. Ya dia nggak mikir-mikir. Ya, oke. Untuk Eight of Pentacles-nya, kita lihat selengkapnya di sini ya. Apakah kira-kira Knight of Swords ini baik, atau ada kemungkinan hal-hal yang kurang baik? Oke, untuk Eight of Pentacles-nya ada Temperance, Knight of Pentacles, dan juga Ten of Swords. Iya, ada rasa takut kehilangan. Ada yang merasa takut kehilangan, ada yang merasa takut disaingi. Ada ini, beberapa di antara kamu mungkin ngerasa kalau misalnya aku itu pasanganku jauh melambung ke atas kedudukannya atau penghasilannya, nanti dia ninggalin aku. Ya, dia dengan mudah meninggalkan aku. Jadi aku harus bisa nih ngejar setidaknya setara dengan dia, supaya dia juga takut kehilangan aku, dia nggak dengan mudahnya meninggalkan aku. Atau ini bisa jadi dia nggak sesuka hatinya memperlakukan aku, jadi aku harus memiliki kemampuan yang sama dengan si dia ya. Ada beberapa di antara kamu juga sepertinya Knight of Swords ini ada hubungannya dengan Ten of Swords ya. Mungkin salah satu yang sering mensupport, dia yang nge-support di dalam hubungan secara finansial ini, ada sikap atau tindakan dia keceplosan yang membuat sakit hati, atau membuat kamu ngerasa kamu nggak dihargai, kamu ngerasa kamu kayak aku nggak berguna nih buat dia gitu ya kan. Kayak aku nggak bisa aja cari uang, kayak aku nggak mampu aja. Padahal aku mampu. Ya, aku kudu harus belajar sekarang. Aku harus meningkatkan skillku sekarang. Sembari sepertinya kamu di sini belajar juga untuk menenangkan hati dan pikiran kamu ya. Kamu menyeimbangkan energi kamu. Ya, nggak terlalu mau banyak bicara. Saya ngelihat di sini kamu lebih ingin
tenang, ingin fokus mengembangkan karir, skill, dan juga kamu ingin keuangan kamu stabil. Kayaknya di sini saya ngelihat kamu semakin dewasa berpikir bahwa kalau aku bergantung secara finansial dari si dia itu suka-sukanya sama aku. Terus kalau aku tidak belajar untuk mandiri dari sekarang, maka kapan lagi? Ya. Banyak sepertinya pelajaran-pelajaran yang udah kamu dapatkan dari hubungan ini yang membuat kamu ingin ingin tenang. Di sini saya ngelihat kamu tenang dia ya, sembari kamu menganalisa, observasi, ibarat kamu ingin mengumpulkan tenaga di dalam diri kamu. Enggak mau gerasak kerusuk, sibuk keluar energi bicara ataupun melakukan aktivitas tertentu ya, atau menarik perhatian, sibuk mencari perhatian. Enggak, saya enggak ngelihat seperti itu. Kamu di sini lebih berusaha menyeimbangkan perhatian fokus kamu terhadap diri kamu dan juga terhadap dunia luar. Mungkin selama ini kamu lebih banyak memberikan perhatian terhadap pasangan kamu ya, sehingga kamu melupakan profesi kamu ataupun hal-hal impian yang ingin kamu gapai. Tapi di sini saya ngelihat kamu ingin lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Bagus banget ini. Untuk Knight of Wands-nya. Knight of Wands. Ada Four of Pentacles, Seven of Swords, dan juga Seven of Cups. Iya. Ada rasa khawatir, strategi, ada fantasi, ada hasrat. Iya, kamu di sini berhasrat seperti pengen memperoleh sesuatu yang kamu idam-idamkan. Ibarat ya, kalau aku punya pasangan ya, pengennya punya pasangan ya jangan nanggung-nanggung lah, pasangan itu harus yang kompeten, yang secara finansial dia stabil, ya kalau bisa ya sekaligus ganteng, cantik, ya. Orang luar misalnya ya. Jadi ada kriteria-kriteria pasangan yang kamu idam-idamkan, dan ini yang menjadi bagian dari usaha kamu mungkin. Makanya kamu di sini meningkatkan kualitas kamu ya. Kalau aku semakin berkualitas, maka yang kuimpikan yaitu sosok yang berkualitas itu akan matching sama aku. Ibarat seperti itu ya. Iya memang ya kan. Kalau kita pengen mendapatkan pasangan dokter ya minimal kita itu dokter umum lah ya kan. Kalau kita pengen mendapatkan pasangan dokter spesialis minimal dokter umum. Atau kalau kamu pengen mendapatkan pasangan orang luar, minimal kamu pandai lah berbahasa asing. Kamu pengen punya pasangan yang cantik atau ganteng, minimal ya kamu merawat diri kan gitu ya kan. Nah, ya itu sih yang saya lihat gambaran di sini, seperti ada usaha yang kamu sedang kembangkan di sini. Tetapi yang pertama kamu harus lakukan sepertinya adalah balance dulu energinya. Jangan bawaannya emosian atau ketika kamu ngerasa nggak dihargai terus kamu langsung marah, atau ketika kamu disinggung sedikit terus kamu langsung belak-belakan keluar gitu ya, habis energi ya kan. Di sini saya lihat sepertinya kamu belajar untuk ngebalance energi kamu, belajar untuk nggak mau terlalu banyak mengomentari atau ngerespon eksternal energi tadi itu. Kamu sekarang lebih banyak mengumpulkan energi di dalam diri kamu untuk supaya kamu bisa tenang. Dan di sini saya ngelihat sepertinya kamu ngumpulin strategi ya, semacam ada strategi, trik, cara bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan seseorang yang kamu impikan tadi sesuai dengan kriteria yang tadi ya.
Ada rasa kekhawatiran di sini untuk beberapa di antara kamu. Khawatir kehilangan, khawatir enggak mendapatkan kriteria yang tadi gitu. Ya mungkin kamu udah mendapatkan kriteria yang tadi. Kamu udah dapat sosok yang kamu idam-idamkan itu gitu. Cuman kayak ada perasaan takut kehilangan. Gimana caranya supaya nggak putus, nggak kehilangan ya. Nah di sini kamu berusaha menjadi sosok yang passionate, yang atraktif, yang menarik perhatian si dia supaya si dia itu enggak melepaskan kamu gitu ya kan. Oke. Bagus ya di sini untuk Seven of Swords-nya. Dia cerdik, sepertinya dia tahu menganalisa situasi kondisi pasangannya. Ya, Seven of Swords ini adalah sosok yang dia mungkin menyadari kekurangannya. Dia tahu kekurangannya di mana. Dengan demikian dia mencari cara yang lain gimana supaya dia bisa memenangkan hatinya seseorang di sini yang dia ingin yang menjadi targetnya gitu. Oke, untuk The Emperor dan juga Page of Cups ya. Karena ini tadi barengan saya ambil. Tuh gini. Ini untuk kamunya ada untuk pasangan yang target kamu ada The Wheel with King of Cups dan The Lovers ya, terbalik ya. Padahal saya nggak baca terbalik loh, cuman dia terbalik. Untuk the bottomnya ada itu Cups. Wow, Five of Wands. Sepertinya ada beberapa di antara kamu dealing sama konflik, kekecewaan. Ada yang sering nih konflik sama pasangannya. Sering berantem, beda pendapat. Ada macam drama-drama queen di sana gitu ya. Drama-drama queen ini terasa pastinya ya sama yang satunya lagi ya. Kalau pasangan kita kan drama-drama queen, kita tahu kita sebel kesel gitu ya kan. Nah, The Lovers, ada cinta yang tumbuh ya, ada juga energi yang ini milik sosok yang dewasa ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing juga dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini energi yang empati, simpatik. Dia ini sensitif. Dia ini menggunakan perasaan ketika kamu cerita sama dia dengan lemah lembut, emosional. Dia akan sangat empati memperhatikan kamu, nggak akan tega untuk nyakitin kamu gitu. Kalau kamu jujur aja ya, jujur menceritakan kenapa kamu melakukan suatu kesalahan. Misalnya kamu salah nih, ada salah, kamu mengakui kesalahan kamu jujur minta maaf. Ini mudah ini untuk memaafkan dan mudah menerima gitu. Ya, orangnya dewasa ya. Dan kalau ini bukan pasangan kamu, bisa jadi seseorang yang mungkin bakalan kamu temui untuk mendapatkan informasi atau pencerahan, atau bisa jadi ini sosok yang kamu butuhkan sekarang, yaitu sosok yang kamu butuhkan ini untuk mendapatkan pencerahan. Ya, dari pencerahan ini kan kadang kita memperoleh kelegaan hati ya. Kadang kan kalau kita curhat nih sama seseorang kan nggak harus kita menemukan solusi di sana. Tapi kita didengerin aja udah cukup gitu ya kan. Dengan demikian tenang jadinya, yang tadinya ada rasa khawatir, takut ya. Aduh nanti si dia ninggalin aku. Aduh gimana kalau si dia ninggalin aku. Aduh menurut kamu kira-kira si dia itu suka nggak sama aku? Menurut kamu kira-kira si dia itu serius nggak sama aku? Menurut kamu kira-kira bagaimana supaya si dia itu jadi sayang sama aku, nggak ninggalin aku gitu ya kan. Nah semua pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada di pikiran kamu dan kamu jawab sendiri. Kalau kamu jawab sendiri kan gimana ya, karena kita sendiri yang tanya, kita sendiri juga yang
Jawa kan beda ya kalau misalnya kita tanya sama orang lain ya kan. Nah, mungkin kamu di sini butuh sosok King of Cups ini Scorpio, Cancer, Pisces untuk kamu mintai saran, pandangan mengenai seseorang yang dealing sama kamu. Kadang pandangan orang lain ya, cara orang lain melihat dengan perspektifnya mereka bisa memberikan pandangan baru sama kamu gitu ya kan. Kadang kalau kita udah cinta buta nih, ya, atau kita ada masalah dengan pasangan kita, karena cuman kita kita nih ada di sini, posisi kita, perspektif kita menilai dia itu kan di sini dari sini aja terus gitu ya kan. Coba kalau melibatkan orang ketiga, misalnya saudara kita atau orang tua kita, melihat keadaan hubungan kalian itu gimana sih? Siapa yang salah dan siapa yang harusnya memperbaiki, apa yang harus diperbaiki, bisa kita tanyain dari orang ketiga gitu. Orang ketiga ini tentunya adalah orang yang kita percayai lah ya kan. Nah di sini saya ngelihat ini adalah sosok orang tua. Orang tua ini ya, kalau bukan orang tua kamu mungkin kakak kamu, abang kamu, yang pasti dia memiliki energi yang dewasa. Ada Wheel of Fortune. Nah, di sini Wheel of Fortune ini seperti win-win ya, win-win solution atau win-win result. Win-win result bisa dapat, bisa juga enggak gitu. Karena di sini tadi The Lovers ini terbalik, saya agak rancu. Saya ngelihat ini ada cinta di sini, ada cinta. Kalau ini adalah hubungan yang baru dijalin, intinya si dia itu ada perasaan sama kamu. Ya, ini sepertinya hubungan yang baru dan ada benih-benih cinta. Dia itu suka sama kamu. Ya, dia pengen hubungan yang langgeng sama kamu. Tapi ada the will. Ini bisa bisa ini ya, bisa jadi, bisa enggak. Tetapi di satu sisi juga ini bisa maknanya the will ini dia punya kesempatan banyak untuk berubah menjadi lebih baik ya. Kalau kamu dengan pasangan kamu itu sering konflik atau sering berantem, dia punya kesempatan banyak untuk belajar memperbaiki selama ada komunikasi yang baik. Ya, ada komunikasi yang baik, ada keinginan untuk belajar memperbaiki diri. Ada keinginan untuk mempelajari pasangan juga maunya apa gitu, harus ada kepekaan sepertinya gitu ya kan. Karena di sini ada the Fool nih, ada bagian dari energi salah satu baik kamu atau si dia yang belum mengenal paham penuh ya, belum sepenuhnya mengenal satu sama lain. Jadi ya butuh proses, butuh pemahaman, pembelajaran supaya ini berkembang menjadi lebih stabil, lebih kuat, lebih strong gitu. Ibarat kalau ini diibaratkan dengan pohon yang baru ditanam usia-usia 6 bulan misalnya gitu ya kan. Jadi dia udah mulai tumbuh lah. Kalau dia semakin tua kan makin susah dicabut ya. Nah ibarat gitu, cuman kalau dia masih pendek, masih kecil, masih ada kemungkinan bisa dicabut dengan mudah. Nah, ibarat seperti itu. Nah di sini kan kamu nggak pengen ada nggak pengen hubungan kamu dengan pasangan kamu rusak atau berakhir. Ya yang perlu diperhatikan adalah ini tadi, senantiasa memperbaiki diri masing-masing. Lalu Knight of Swords ini energi impulsif atau spontan tadi mungkin perlu diperhatikan ya, karena masih tahap perkembangan ya kan, kudu harus hati-hati ya kan. Kalau kita belum jauh banget mengenal seseorang, di dalam bersikap, bertutur kata, kadang kita mau ngejok juga kan bisa jadi salah arti gitu ya kan. Kita tadinya berniat bercanda, malah dia menanggapi kita
menyindir atau menyinggung gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Tapi overall ini bagus banget. Karena di sini saya ngelihat ada hasrat ya. Ada semacam ambisi. Ada semangat, passion, ada cemburu. Ada cemburu di sini, api cemburu ya. Nggak pengen ada yang lain memiliki gitu ya kan, yang harus aku yang memiliki dia. Nggak boleh ada yang lain menyentuh sedikit pun, nggak boleh ya. Ada kecemburuan yang luar biasa ya. Oke, game ini, untuk game ini saya buka spiritual guidance. Oops, saya salah ambil kartu nih. Sorry ya, saking excitednya. 2 kartu untuk spiritual guidance-nya asmara Gemini. Aduh, ini kok agak susah banget ya. Entah kenapa saya ada semacam pesan keluar nih ya, susah dibilangin gitu. Kayak sepertinya ada beberapa di antara kamu dealing di sini sama seseorang yang susah dibilangin, gak bisa dibilangin, keras kepala. Oke. Not all of us can do great things, but we can do many small things with great love. Mungkin kamu berharap di sini pasangan kamu memberikan sesuatu yang besar sama kamu gitu ya kan. Tapi ya kalau untuk saat ini belum bisa, ya kan nggak harus memaksakan diri sendiri ya. Kan bisa juga mengungkapkan cinta itu nggak harus dengan hal-hal yang besar. Ya, cinta tidak memandang materi atau tidak menilai, menakar status sosial. Cinta itu gimana ya? Seperti ada kata-kata yang kita lihat di TikTok ya kan, yang berkata laki-laki yang berduit itu kalah sama yang ganteng, atau yang ganteng kalah mah sama yang setia kan gitu ya kan. Ya untuk apa juga ganteng cantik tapi kalau tukang selingkuh nggak setia ya kan. Ya, yang kita lihat dari suatu hubungan adalah how he or she treats us, gimana dia memperlakukan kita, gimana bentuk pertanggungjawabannya. Yang pertama menurut saya sih bagaimana dia memperlakukan kita, bentuk pertanggungjawabannya. Terus setiap perkataannya itu apakah dia tepati, bertanggung jawab nggak dia untuk setiap perkataannya. Dari hal-hal kecil kita bisa melihat dia ini adalah sosok yang bertanggung jawab atau enggak. Ya, bisa dipercaya apa enggak. Kalau dari hal-hal kecil seseorang itu udah lulus, berarti dia untuk hal-hal yang besar, kalau ada masalah besar di hubungan, berarti dia bisa dipercaya gitu ya kan. Oke, peace begins within us. Iya, temukan kedamaian hati ya. Temukan ketenangan di dalam hubungan, atau bentuklah ketenangan itu, ciptakan ketenangan batin di dalam hubungan kamu dengan pasangan ya. Jangan karena misalnya orang lain nih sama pasangannya jalan-jalan terus kamu maksa harus jalan-jalan sama pasangan kamu. Ya kalau keadaan gak memungkinkan ya kan, temukan kedamaian itu. Atau kamu maksa pengennya pasangan kamu kasih uang sekian-sekian, kalau keadaan dia belum memungkinkan, ya gimana boleh buat. Kadang harus ada pengertian itu ya. Pengertian itu mungkin diperlukan kalau ingin mempertahankan, tetap ingin mempertahankan hubungan yang lebih baik. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!